Bayangkan sekelompok pria berpengaruh berkumpul di pulau terpencil, berpura-pura berburu bebek, padahal sedang merancang sistem keuangan yang mengendalikan dunia. Rahasia gelap ini terbongkar puluhan tahun kemudian, tetapi pertanyaannya tetap sama. Siapa sebenarnya yang menguasai uang kita? Dan mengapa krisis ekonomi terus terjadi meski ada lembaga penyelamat bernama Federal Reserve? Dari Jekyll Island hingga konspirasi Global World Economic Forum, inilah misteri yang akan membuat Anda merinding. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat mengalami serangkaian krisis keuangan yang mengguncang perekonomian. Banyak sekali bank seringkali bangkrut dan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan. Dalam suasana ketidakpastian ini, sekelompok bankir terkemuka merasa perlu untuk menciptakan sistem perbankan yang lebih stabil. Pada bulan November 1910, sekelompok elit keuangan berkumpul secara rahasia di Jekyll Island, Georgia. Sebuah resor eksklusif milik para miliarder seperti J.P. Morgan dan William Vanderbilt. Fasilitas ini dijuluki klub terkaya dan paling tidak terjangkau di dunia oleh Mansis Magazine, 1904. Dipilih karena lokasinya yang terpencil, jauh dari jangkauan media dan publik. Mereka berpura-pura pergi berburu bebek untuk menghindari kecurigaan. Mereka membawa senapan sebagai alat pura-pura dan menggunakan kereta pribadi milik Senator Nelson Aldrich yang disewa secara eksklusif. Mereka berkumpul satu persatu di stasiun kereta Hoboken, New Jersey, lalu menuju Jekyll Island dengan kereta pribadi yang tertutup rapat. Selama perjalanan, mereka hanya menggunakan nama depan, misalnya Nelson untuk Aldrich, Paul untuk Warburg, agar staf kereta dan pelayan tidak mengenali identitas mereka. Kelompok ini kemudian dijuluki First Name Club. Di antara mereka adalah Nelson Wilmarth Aldrich, Paul Warburg, Henry Pomeroy Davison, Frank Arthur Vanderlip, Abram Piat Andrew, Arthur Shelton, Benjamin Strong disebut hadir dalam autobiografi Vanderlip. Pertemuan ini berlangsung selama 10 hari dari 20 sampai 30 November 1910. Namun, inti pekerjaan penyusunan rencana dilakukan dalam seminggu dengan jadwal padat, bangun pagi dan bekerja hingga larut malam. Tidak ada akses telepon atau telegraf ke dunia luar. Mereka sepakat bahwa Amerika membutuhkan bank sentral yang dapat mengatur pasokan uang dan memberikan stabilitas pada sistem keuangan. Tujuan utama dari pembentukan Federal Reserve adalah untuk mencegah krisis keuangan di masa depan. Mereka ingin menciptakan lembaga yang dapat mengontrol keuangan satu negara Amerika seperti saat krisis ekonomi. Lembaga tersebut bisa mencetak uang dan dipinjamkan ke masyarakat untuk berbelanja ataupun menjalankan usaha dengan tawaran bunga yang sangat rendah. Yang pada intinya hal tersebut dilakukan untuk ekonomi dapat bergerak, termasuk meminjamkan uang kepada bank yang ingin bangkrut ataupun kesulitan saat krisis ekonomi. Dan di sisi lain, lembaga ini juga bisa melambatkan laju perputaran ekonomi dengan cara sebaliknya, yaitu dengan menaikkan bunga pinjaman saat perusahaan atau masyarakat ingin meminjam uang agar peredaran uang di masyarakat bisa tetap terjaga dan tidak mengalami inflasi yang berlebihan. Namun kerahasiaan pertemuan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1916, jurnalis Bessie Forbes, pendiri Forbes Magazine, menulis tentang pertemuan tersebut. Dalam artikelnya, ia mengungkapkan bahwa sekelompok bankir terkemuka telah berkumpul untuk merencanakan sistem perbankan baru. Pada saat itu semua orang mengira ini hanyalah konspirasi yang dibuat oleh jurnalis, dan tiba-tiba benar terbukti. Pada tahun 1930, Nelson Aldrich menerbitkan biografi resminya, di mana ia mengakui pertemuan di Jekyll Island dan menjelaskan tujuan dibalik pembentukan Federal Reserve. Ini semakin memperkuat keyakinan publik bahwa ada konspirasi di balik pembentukan bank sentral. Pada tahun 1935, Frank Vanderlip, salah satu peserta pertemuan, menerbitkan autobiografi yang mengungkapkan lebih banyak detail tentang pertemuan tersebut. Ia menulis, "Kami tahu bahwa kami sedang merancang sistem yang akan mengubah cara orang Amerika berinteraksi dengan uang dan bank." Dan bahkan di website resmi The Federal Reserve sendiri sudah membenarkan pertemuan rahasia itu di balik terbentuknya The Federal Reserve. Tetapi,
Ini ada konspirasi yang besar di balik itu. Federal Reserve dengan kekuatan mengendalikan ekonomi di Amerika bahkan di dunia, dikarenakan semua keputusan The Federal Reserve selalu mempengaruhi semua keputusan ekonomi negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dolar yang mereka cetak adalah mata uang dunia. Jadi secara tidak langsung Federal Reserve mengendalikan perputaran ekonomi di dunia. Lembaga dengan kekuatan yang sehebat itu dipercaya menjadi solusi agar tidak terjadi krisis ekonomi lagi. Namun banyak sekali pertanyaan yang harus Anda tanyakan di sini. Apakah kekuatan The Federal Reserve yang sebegitu kuat adalah benar-benar independen dan tidak dikuasai oleh satu ataupun sekelompok orang? Namun, kenapa krisis ekonomi masih terjadi seperti di tahun 2000, 2008, dan juga 2019? Mari kita bahas pertanyaan yang pertama dulu. The Fed memang digagas oleh 6 orang, yaitu Nelson Wilmart Aldrich, senator Amerika dari Rhode Island, ketua Komisi Moneter Nasional. Dia juga dikenal dekat dengan keluarga Rockefeller karena anaknya adalah istri Rockefeller, yaitu Abby Aldrich Rockefeller. Paul Warburg, bankir Jerman Amerika dari Kuhn, Loeb dan Comp. Ahli sistem bank sentral Eropa, Henry Pomeroy Davison, mitra JP Morgan mewakili kepentingan bank swasta terbesar. Frank Arthur van der Lip, presiden National City Bank, kini Citibank, pejabat Departemen Keuangan. Abram Piat Andrew, ekonom di Departemen Keuangan Amerika. Arthur Shelton, sekretaris pribadi Aldrich. Benjamin Strong, presiden Bankers Trust Company. Federal Reserve Act ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Woodrow Wilson pada 23 Desember 1913. Mulai beroperasi secara resmi pada 16 November 1914. Dari 6 orang yang hadir, Paul Warburg menjadi wakil ketua Federal Reserve dari tahun 1914 hingga 1918. Benjamin Strong yang dianggap hadir oleh Frank Arthur van der Lip menjadi gubernur pertama Federal Reserve Bank of New York. Dengan fakta-fakta yang disebut, maka sudah jelas-jelas bahwa mereka semua adalah orang yang sangat berkuasa dan berpengaruh pada masanya. Citibank adalah milik keluarga Rockefeller, orang yang pernah memonopoli industri minyak di Amerika hingga 90%. Dan JP Morgan adalah orang yang menguasai industri perbankan pada masanya. Keduanya adalah orang yang sangat berpengaruh pada masanya, sehingga banyak sekali orang termasuk orang yang pintar dan memiliki jabatan di pemerintah Amerika Serikat, seperti Louis Thomas McFadden, Ketua Komite Perbankan Amerika tahun 1920 sampai 31, mengatakan Federal Reserve adalah salah satu lembaga paling korup yang pernah ada di dunia. Tidak ada seorang pun yang mendengar suara saya yang tidak tahu bahwa negara ini dijalankan oleh para bankir internasional. Hal ini sebenarnya masuk akal karena orang yang merencanakan ide The Federal Reserve malah diantaranya adalah orang yang menjabat juga di Federal Reserve. Jadi sangat mungkin kerjasama itu terjadi. Abraham Lincoln mendorong National Banking Act 1863 untuk menciptakan sistem perbankan nasional yang dikontrol pemerintah. Ini berbeda dengan The Fed, lembaga yang diakui oleh negara Amerika tetapi tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dalam pidatonya tahun 1865, Lincoln menyatakan, "Saya memiliki dua musuh besar, tentara selatan di depan saya dan institusi keuangan di belakang saya. Dari keduanya, yang di belakang adalah musuh terbesar." Pertanyaan kedua, kenapa krisis masih terjadi walaupun sudah ada The Fed? Untuk itu saya akan menjelaskan tentang krisis 2008. Banyak yang mengatakan ini adalah krisis yang sudah diatur oleh bank-bank besar yang menguasai The Fed. Antara 2001 sampai 2006, bank-bank besar Amerika membombardir warga dengan KPR sampah menjadi produk mewah bernama MBS dan CDO. Mereka menyewa perusahaan rating seperti untuk memberi label AAA. Label AAA menandakan risiko gagal bayar paling rendah, bahkan dianggap bebas resiko. Padahal, di dalamnya adalah ribuan hipotek yang akan gagal bayar. Bank-bank besar tahu bahwa banyak dari hipotek ini berisiko,
tetapi mereka terus menjualnya kepada investor dan lembaga keuangan lain. Pada tahun 2006, suku bunga mulai meningkat yang menyebabkan banyak peminjam KPR subprime tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran mereka. Banyak dari mereka yang memiliki pinjaman dengan suku bunga yang tidak tetap, sehingga mengalami lonjakan bunga dan pembayaran bulanan yang tidak terduga. Krisis 2008 ini adalah krisis yang disebabkan oleh bank besar di Amerika, karena mereka menawarkan produk yang jelek yaitu KPR hasil gagal bayar, dan mereka tidak bisa menyeleksi orang yang bisa membayar KPR. Pada saat itu siapapun bisa melakukan KPR tanpa ada pemeriksaan gaji sebelum KPR tersebut diterima. Pada bulan September 2008, Lehman Brothers, salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat, mengajukan kebangkrutan. Ini adalah salah satu momen paling dramatis dalam krisis yang menyebabkan kepanikan di pasar keuangan global. Kebangkrutan tersebut dikarenakan oleh banyak orang yang menunggak cicilan KPR. Kebangkrutan Lehman Brothers memicu penurunan tajam di pasar saham dan menyebabkan banyak institusi keuangan lainnya mengalami kesulitan. Tetapi respon dari The Fed yang sangat mengejutkan, dengan mencetak ratusan miliar dolar untuk menyelamatkan bank-bank besar yang terancam bangkrut. Langkah ini, yang dikenal sebagai bailout, bertujuan untuk mencegah keruntuhan sistem keuangan yang lebih luas. Namun, banyak orang merasa bahwa bailout ini lebih menguntungkan elit keuangan daripada rakyat biasa. Padahal krisis ini awal mulanya dikarenakan oleh perbankan, tetapi mereka malah mendapatkan bailout. Sedangkan semua beban ditanggung oleh rakyat, seperti inflasi karena percetakan uang, dan rumah yang disita karena gagal bayar. The Fed mencetak 160 miliar dolar Amerika Serikat. Hal tersebut termasuk untuk menyelamatkan bank seperti Citigroup dan JP Morgan Chase. Ini membuat konspirasi-konspirasi mulai bertebaran lagi. Dikarenakan orang yang menggagas The Fed adalah orang dari perusahaan Citigroup dan JP Morgan Chase juga. Konspirasi tersebut membuat orang banyak percaya akan The Fed dikendalikan oleh elit global di belakangnya. Sedangkan dari sisi rakyat, mereka tetap diharuskan melanjutkan cicilan gagal bayar tersebut. Jika tidak mampu membayar, maka rumah yang mereka KRP akan dilelang. Dan jika saat lelang masih belum cukup untuk membayar hutangnya, maka mereka tetap harus menyicil kekurangannya. Konspirasi tersebut juga mengatakan bahwa para elit global seperti bisa memilih siapa yang akan menjadi kaya dan siapa yang tidak akan kaya. Seperti bank Lehman Brothers yang akhirnya bangkrut karena dia tidak dapat bailout. Ketika The Fed mencetak uang baru, jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Ini bisa terlihat baik pada awalnya, tetapi ada dampak besar setelahnya. Setiap dolar yang dicetak mengurangi nilai dolar yang sudah ada. Ini adalah inti dari inflasi. Contoh nyata, bayangkan Anda memiliki 100 dolar. Jika The Fed mencetak lebih banyak uang, nilai 100 dolar Anda akan berkurang. Anda tidak bisa membeli barang yang sama dengan uang yang sama. Ini adalah pencurian nilai yang nyata. Dampak inflasi sangat nyata. Ketika harga barang dan jasa meningkat, daya beli kita menurun. Ini berarti kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang yang sama. Menurut data, inflasi telah mengurangi daya beli masyarakat hingga 30% dalam beberapa dekade terakhir. Ini benar-benar mencuri uang kita secara tidak langsung dengan mengurangi daya beli masyarakat. Banyak tokoh terkemuka yang setuju dengan pandangan ini. Ron Paul, mantan anggota Kongres, menyebut The Fed sebagai institusi yang paling merusak. Peter Schiff memperingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali akan menghancurkan kelas menengah. Jim Rickards bahkan menyebut inflasi sebagai bencana ekonomi yang akan datang. Forum Ekonomi Dunia, yaitu World Economic Forum, kerap dianggap sebagai platform elit global untuk membahas masa depan dunia. World Economic Forum dihadiri oleh CEO perusahaan multinasional seperti BlackRock, Microsoft, dan Unilever, yang sering dituding menggunakan forum ini untuk melobi kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Misalnya, inisiatif The Great Reset disebut-sebut sebagai alat untuk memperkuat monopoli korporasi melalui ekonomi berbagi, sharing economy, di mana rakyat hanya menjadi penyewa aset yang dikuasai segelintir perusahaan. Klaus Schwab dari World Economic Forum menyebut konsep "You'll own nothing and you'll be happy", yaitu Anda tidak akan memiliki apapun dan menjadi bahagia. Tapi apakah ini kebahagiaan atau perbudakan finansial? The Fed sudah merampok uang kita dengan menciptakan inflasi.
Jika inflasi terjadi, maka orang-orang yang memiliki aset akan sangat amat diuntungkan. Seperti rumah harganya akan naik karena inflasi, emas harganya naik karena inflasi, dan semua barang harganya naik ketika terjadi inflasi. Dan di Facebook resmi World Economic Forum, mereka mengatakan 2030 kalian tidak akan memiliki apapun dan akan menyewa semua yang Anda butuhkan. Konspirasi ini pun semakin diperkuat oleh data yang menunjukkan ketimpangan sosial yang begitu jauh. Data distribusi kekayaan di Amerika Serikat dari The Fed pada tahun 2023, 1% manusia menguasai 31,26%, 9% manusia yang menengah ke atas menguasai 37,70%, 40% manusia menengah ke bawah menguasai 28,59%, dan ironisnya adalah 50% masyarakat miskin di Amerika Serikat hanya menguasai 2,45% dari seluruh kekayaan yang ada di Amerika Serikat. Sementara jika data ketimpangan ekonomi secara dunia pada tahun 2023 adalah hanya 1,1% manusia di dunia menguasai 45,8% harta di dunia, 12% manusia menguasai 39,4% harta di dunia, 34,4% lainnya menguasai 13,6% harta, dan yang paling miris adalah 52,5% populasi dunia hanya menguasai 1,2% harta yang ada di dunia. Jadi apakah mengenai you'll own nothing and you'll be happy adalah agenda dunia untuk membiarkan 1% orang atau 10% orang yang akan menguasai hampir seluruh harta adalah benar? Dengan inflasi yang semakin lama semakin tinggi, harga barang akan naik dan harga sewa barang tersebut juga akan ikut naik. Di sini yang sangat terugikan adalah orang yang melakukan penyewaan barang, karena harga sewa barang akan naik setiap tahunnya mengikuti inflasi, membuat orang yang menyewa aset tidak kunjung membaik secara finansial. Berbanding terbalik dengan para elit yang memiliki banyak aset, dengan inflasi harga aset mereka melambung tinggi dan menyewakan aset itu dengan harga yang terus naik setiap tahunnya. Meski World Economic Forum mengklaim transparansi, tetapi masih banyak sesi penting digelar tertutup. Contohnya pembahasan geopolitik seperti konflik Ukraina, Gaza, dan hubungan Amerika Serikat. Cina hanya melibatkan pemimpin terpilih dengan akses lencana khusus. World Economic Forum gencar mendorong agenda hijau, tetapi pada 2023, peserta forum menggunakan 114 jet pribadi ke Davos, menghasilkan emisi setara 350.000 mobil. Pada 2025, meski tema utamanya adalah perubahan iklim, tidak ada sanksi bagi peserta yang tetap menggunakan transportasi boros emisi. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa konspirasi ini benar. Saya sendiri juga masih tidak tahu apakah konspirasi ini akan menjadi kenyataan atau tidak. Karena banyak konspirasi yang benar menjadi kenyataan dan ada juga konspirasi yang hanya tetap menjadi sekedar konspirasi. Namun tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri agar masa depan kita bersama lebih baik. Anda dan saya perlu bekerja keras sebelum 2030 tiba. Selalu lakukan yang terbaik dalam segala hal yang Anda jalankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mulailah belajar banyak hal ketika ada waktu luang. Tingkatkanlah diri Anda agar bernilai di masa depan, agar selalu ada orang yang membutuhkan Anda. Hindari hal-hal yang akan membuang waktumu. Ingatlah, banyak orang yang ingin mencapai kesuksesannya, dan semua orang yang berusaha mendapatkannya selalu tidak mudah. Banyak orang yang menyerah, banyak orang yang terlalu takut mencoba. Maka dari itu, sukses benar-benar hanya untuk segelintir orang yang layak dan ingin memperjuangkannya. Meskipun ada ketidakpastian, penting untuk tetap optimis. Sikap positif akan membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih baik dan menemukan solusi yang kreatif. Menyalahkan keadaan bukanlah solusi, tetapi dengan Anda terus berjuang dan melakukan yang terbaik untuk diri Anda sendiri adalah solusi. Lawanlah diri Anda sendiri, yaitu rasa malas Anda. Hentikan menunda-nunda pekerjaan Anda, dan jadikan rintangan yang akan Anda hadapi itu sebagai motivasi. Motivasi bahwa diri Anda benar-benar lebih kuat dari rintangan yang sedang Anda hadapi. Ingatlah, yang Anda lakukan nyaman di saat ini, belum tentu akan membuatmu nyaman di masa depan. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Dengan begitu Anda akan menjadi bagian dari keluarga kami dan tidak akan ketinggalan setiap video baru.
Tekan like jika Anda suka. Setiap like dari Anda itu seperti memberi kami semangat ekstra.